dari jurusan pariwisata, prodi pengelolaan perhotelan. Jadi tujuan kami datang ke sini itu ingin izin mewawancarai departemen housekeeping. Selamat siang ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya perkenalkan, nama saya panjang banget ya. Cuma kalau disingkat Trio gitu ya. Cuma di sini beda nih Trio. Gitu ya. Iya. Pertanyaan kita ada 6. Yang pertama, bagaimana housekeeping menangani suatu masalah yang timbul selama proses pembersihan? Oke. Kalau ini mungkin secara umum ya, tapi spesifiknya mungkin biasanya kendalanya itu berupa komplain atau berupa apa ya kira-kira? Kayak Contoh boleh dikasih contoh nanti biar lebih spesifik gitu kan? Oh ya, mungkin misalnya apa kayak mungkin ada yang kau mau komplain nih, kayak misalnya AC-nya kurang dingin, itu gimana sih housekeeping untuk mengatasinya? Oh oke, baik. Jadi PMR atau Please Makeup Room ya, itu kan kita lakukan setiap hari ke semua tamu-tamu yang memang nggak pasang sign DND ya kan. DND itu memang nggak boleh kita masuk atau mengganggu tamu gitu kan ya. Jadi kalau seandainya kita lagi PMR gitu kan, teman-teman yang room boy pembersihan kamar, kok ada suatu hal yang nggak semestinya, misalkan ya masnya bilang AC-nya kurang dingin atau mungkin lampunya mati atau ya nggak seharusnya gitu kan ya, pasti kita follow up-nya pasti ke supervisor ya, karena di atasnya room boy itu ada supervisor ya. Nanti supervisor setelah di-report dari room boy gitu kan pasti akan meneruskan atau memfollow up ke departemen terkait. Misalkan ya lampu mati pasti ke engineering ya. Contoh kasus apa gitu yang pernah terjadi? Kayak tadi kan contohnya yang kayak AC-nya mati, kurang dingin. Kalau masih sendiri kayak udah menangani beberapa banyak banget sih sebenarnya. Cuma ya mungkin saya kasih sampel aja ya. Misalnya gini, terkadang ya kita namanya tamu kan banyak, ya nggak semua tamu jujur lah ya gitu kan. Ibaratnya nggak semua tamu itu jujur dan terkadang juga mengada-ada. Contoh ya kan, contohnya pas ada room boy yang bersihin kamar nih gitu kan, nggak ada tamunya ya, dia send PMR ditinggal keluar gitu kan, terus ada room boy kita masuk ke kamar pembersihan dan sebagainya macam. Setelah itu tamu balik gitu kan, tamu balik kok ada hal atau mungkin ada barangnya tamu yang hilang gitu kan, atau uangnya atau handphonenya atau apanya, itu yang sering bukan sering, maksudnya ada beberapa kasus seperti itu ya. Jadi ya kita pasti klarifikasi ke tamu yang pasti ya kan, karena gimana pun itu hal yang major lah buat kami, buat kita sebagai jasa pelayanan ya, hospitality gitu kan. Itu hal major, artinya mau itu tamu trik atau yang benar-benar kejadian gitu kan ya, kita harus klarifikasi. Yang pertama pastinya kita tanya dulu siapa yang bersihkan kan gitu, siapa yang bersihin, kita panggil dulu ya, kita interogasi lah bahasa ininya ya, interogasi benerkah itu gitu kan. Nah makanya ada dua kemungkinan, bener atau enggak. Kalau memang benar ya sudah automatically yang bersihkan kamar kita outkan gitu kan, dengan mekanisme yang sudah ada, dengan SOP yang sudah ada. Nah kalau nggak ada, misalnya pengakuan dari room boy itu nggak ada, ya otomatis kita harus klarifikasi ke tamu juga ya. misalnya kayak Siapa tahu pernah nginep di mana, terus ada kasus apa gitu kan. ya kan kadang tamu ada yang agak nakal kan, kayak barang-barang di dalam itu Oke. pas mau di check out segala itu gimana? Iya, jadi kita ada namanya staff checker ya. Jadi checker itu ketika ada tamu yang check out ya, itu akan segera dicek ke kamarnya. Misalkan dari Evo nih ngomong ada info ya, misalkan 905 check out gitu kan. Nah itu yang tim minibar, kalau di sini kita menghandle minibar juga. Jadi di kamar kita ada minibar. Nah staff itu yang akan ngecek ke kamar ya, cek minibar apa item yang dikonsum. Automatically kan masih ada tamunya di bawah ya, di Evo karena proses check out ya kan. Nah kita langsung info ke
front office ya, ada ini tolong di follow up ke tamu ya. Misalkan tamunya nggak ngaku, tapi ya sering aja lah ya, sering aja namun ya bilangnya tadi Mbak ini tamu nakal gitu kan ya, ada yang minta dan sebagainya ya. Ya gitu, maksudnya kita yakin bahwa itu ada di kamar dan pas beliau check out nggak ada di kamar ya. Kita pun juga akan melakukan hal yang sedikit maksa ya kalau saya bilang gitu kan. Tapi masih halang rusak ya, barang hilang, barang rusak itu udah ada alokasi, udah dibudgetkan ibaratnya gitu kan. Ya itu kan maksudnya sedikit di luar kemampuan tamunya pas si apa namanya staff yang infoin itu info ke Evo, ternyata tamunya udah keluar mungkin buru-buru pesawat dan sebagainya ya. Langkahnya adalah kita telepon tamunya tersebut ya. Yang sering terjadi sekarang, oke, cek aja gitu kan. Tapi kalau tamunya ya nakal ya mungkin akan menghalangi, jangan dicek karena ada barang. Mungkin untuk ini Pak, struktur organisasi housekeeping itu apa aja sih, dari atas sampai yang paling tinggi jabatan sampai yang paling bawah gitu, sama tugas sama dan tanggung jawab. Aja ya. Jadi kalau di housekeeping itu mungkin ya ada beberapa perbedaan di hotel-hotel ya, tapi secara garis besar ini sih sama. Misalkan kalau di hotel-hotel itu kan ada namanya executive housekeeper ya kan, tapi di hotel lain ada juga yang housekeeping manager ya, tapi secara struktural sama, dia the head atau department head di housekeeping gitu kan. Nah nanti di bawahnya itu ada koordinator. Kalau di kami ya, koordinator itu aku buat struktur dulu, nanti apa job desk-nya nanti gitu ya. Jadi yang pertama itu EHK atau executive housekeeper ya. Yang kedua itu seharusnya ada asisten executive housekeeper ya. Tapi itu dulu, zaman dulu. Kalau sekarang hanya satu. Kalau ada executive housekeeper nggak ada asisten. Kalau ada asisten nggak ada executive housekeeper ya. Mostly di semua hotel kayak gitu. Ya bisa, karena pertama untuk mengefisiensi cost ya. Yang kedua ya saya bilang tadi harus multitasking gitu kan. Terus yang bawahnya lagi ada koordinator ya, koordinator. Terus koordinator habis ke bawahnya lagi ada supervisor ya, supervisor. Nah supervisor koordinator. Nanti koordinator itu ada cabang ya, dibagi lagi, ada ke room boy atau ke public area ya. Kalau di laundry, kalau di sini kita beda ya. Kalau di sini berdiri berdua di sendiri ya. Oke, jadi koordinator ke room boy, ke room ya. Room itu ada supervisor ya, supervisor. Kalau kita ada 4 supervisor ya, tugasnya nanti ya. Terus ada room boy ya, ada room boy. Room boy itu banyak, kalau kita ada 12 ya. Oke, stop dulu sampai sini ya di room boy. Ke sisi sebelah kanan itu ada public area. Ya, public area itu kita ada supervisor juga, supervisor public area. Yang ke bawahnya ada public area attendant. Ya. Nah, selain ada public area attendant, kita ada gardener ya. Gardener itu masuknya di under public area. Ya. Itu. Mungkin gimana sih Pak untuk departemen housekeeping ini bekerja sama departemen lain, kayak misalnya kayak FO, F&B, pokoknya gimana cara koordinasinya? Misalnya kayak buat, kan dari FO nih, misalnya nanya mau readykan kamar, itu gimana buat dari housekeeping tanggapannya gitu. Terus kalau dari kayak F&B nih, misalnya kan tamunya ada yang minta kayak room service gitu, minta antarkan makan, itu gimana cara koordinasinya? Ya, gitu. Oke, siap. Misalkan ya kayak Evo ini ya Mas, koordinasinya antar departemen lah intinya gitu kan, antar departemen. Jadi kita memang disarankan atau diwajibkan untuk saling berkolaborasi ke departemen-departemen. Jadi makanya HRD itu punya program untuk showing to departemen. Ya, artinya housekeeping kan ada juga yang kerja aja gitu ya. Jadi ada satu saat
HRD itu mengajak housekeeping departemen itu ke departemen FB, departemen FO. Untuk apa? Untuk saling mengenal, gitu kan? Untuk mengenal, untuk ya secara umum aja, maksudnya oh ini toh FO itu. Kadang-kadang mereka lagi kerja kan kita tahu oh kerjanya kayak gitu kan. Nah dari situ kita bisa merangkum lah, ya bisa merangkum. Oh jadi rule-nya FO FB itu kayak gitu. Nah ya mungkin itu aja Pak wawancara dari kami. Mohon maaf kalau untuk pertanyaan juga mungkin itu aja kan. ya kami juga mohon maaf kalau ada salah kata selama wawancara berlangsung. siap. Atau mungkin yang kurang kurang berkenan atau apa Ya. Siap. Oke, thank you. Jadi makasih waktunya.